Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Kurang deket ya kayak. Hari ini kita ada di dalam aja dan mau unboxing satu paketan dari sini-sini aja cuy, dari subscriber. Jadi ini nggak pakai lubang lagi dia. Jadi singkat cerita sih, ada subscriber yang punya iguana tapi dia itu nggak bisa rawatnya, katanya nggak bisa rawatnya dan udah nggak sempat mau kerja katanya gitu guys. Jadi langsung aja dikasih aku dan tanpa babi bu langsung dikirim pakai GoSend tadi cuy. Dan packingnya seperti ini, sepertinya tidak apa-apa kalau cuman satu kota ya, nggak usah pakai rapat-rapat, nggak usah di lubang-lubang kayak gitu guys. Karena cuma sebentar. Udah kita langsung aja buka guys, sebelum si iguana meronta. Nah aku tadi dikasih fotonya, ini ada iguana Columbia guys, Columbia yang kayaknya sih sudah mutasi atau sudah mulai berubah warna. Nih jadi kayak gini packingannya. Oh, oke. Ada kantong reptilnya ternyata, nggak langsung iguana. Ini kayak gini guys. Oke, kita buka guys. Agak susah nih. Langsung aja bro. Dalamnya ada kantong reptilnya dan langsung aja diikat guys. Nih, ukurannya kurang lebih, tadi sih aku lihat di foto 60-an ya, 60 cm lah, 50 lah, 50-60 cm ya. Udah baby up, mau juvenil berarti. Oh ini gimana ini? Talinya kenceng banget bro. Oh sip. Oke guys. Oke. Kita intip dulu. Wih, wah pup dia. Waduh, biasa stres. Waduh, ini guys, udah es krim. Sepertinya galak. Oh iya, jumpy banget. Waduh, ada tainya guys. Langsung saja. Kok jadi hitam gini bro? Tadi di foto nggak kayak gini. Oke guys, ini dari gerak-geriknya sih jumpy ya, dan dia lagi shading. Dan ada spike-nya hilang satu, tuh kelihatan kan. Terus apa lagi? Ini kolom ya nih, nggak ada culanya. Dan dia habis pop dan lagi shading, plus warnanya juga tuh jadi hitam gitu guys. Tadi waktu di foto, padahal dia lagi cerah-cerahnya cuy, jadi bagus. Tapi juga memang ada kayak granit gitu ya motifnya cuy. Ada kayak ini loh, kayak batik-batiknya. Tuh. Sedangkan di sini tuh pada polos gitu cuy. Jadi ini aku lihatnya sih dia udah mutasi ya. Jadi beberapa green Columbia itu dia nih, lagi shading ku bantuin. Dia tuh mutasinya waktu juve atau baby up-nya itu bisa ke granit kalau di pasarannya, atau bisa dibilang oh ini warnanya jadi cerah lagi. Atau polos guys. Jadi biasanya kedua varian itu cuy. Nah kalau ada yang tanya bang, ternyata hijau tuh ada ininya ya, apa ya, variannya. Di pasaran itu biasanya ada Columbia sama El Salvador guys. Sebenarnya ada lagi satu lagi Peru, cuman semakin kesini sepertinya semakin punah kata-kata Peru ya guys. Dan semakin ngeblur juga ya arahnya kemana kalau udah ada Peru, ada apa lagi nanti ada, kan itu bagian-bagian sebenarnya bagian-bagian daerah gitu ya cuy. Nah, yang biasa dilabelin Columbia, ini aku gemes kulitnya shading guys. Yang Columbia itu biasanya di pasaran Indonesia itu ditandai dengan tidak ada culanya. Nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi di sini tidak ada tunas atau tidak ada culanya di bagian sini nih. Nah itu biasanya dilabelin dengan label Columbia. Sedangkan yang ada culanya, dari segini udah kelihatan ya, ada tunasnya lah minimal, ada kayak di sini ada kayak cula gitu kecil gitu biasanya kalau masih ukuran segini. Nanti tambah gede dia keluar culanya kayak si T-Rex ya. Nah ini spike-nya sayangnya hilang satu, sayang banget tuh, lihat ompong. Jadi kelihatan nggak tuh? Jadi ompong guys. Sayang banget. Nah spike yang gini apakah tumbuh? Sepertinya kalau sudah hilang sampai akar nggak akan tumbuh lagi guys. Misalnya patah pun di tengah-tengah itu bisa tumbuh lagi, cuman nggak sama spike teman-temannya yang
awalan yang dari dia bayi, dari lahir guys. Ini warnanya jadi mendingan guys, ku pegang dari tadi ya tuh. Mungkin dia udah nggak stres kali ya. Nah, aduh, ngomongin ciri Columbia lagi guys. Ciri Columbia tapi walaupun nggak semua ya, itu biasanya nanti kepalanya akan putih waktu dia lagi birahi atau lagi good mood lah ya. Jadi dia dari warna gelap, ini biasanya nanti putih lagi kepalanya nih, harusnya ya. Diperhatikan aja. Dari dia stres ke dia udah adaptasi, nanti dia akan berubah. Jadi dari hitam ke putih nanti kepalanya. Plus kalau jantan nanti waktu birahi dia tuh warnanya putih kayak si jabrik, kepalanya putih, badannya nanti silver, terus garis-garisnya di perut itu nanti akan semakin jelas nih ya, ada garis-garis tuh. Tapi ini jangan dijadikan patokan ya, soalnya di pasaran Indonesia sendiri, Colombia dan El Salvador udah banyak dikawinkan. Aku sendiri mengawinkan yang di koloni itu memang campur-campur ya, untuk kalangan sendirilah. Jadi aku istilahnya bikin untuk semua kalangan ya, yang mau murah-murahan yang dari koloni bisa, yang mau selective breed atau anakannya jabrik, anakannya T-Rex itu juga ada coy. Jadi selective breed lah ya istilahnya, jadi yang murah ada, yang mahal ada, yang sedang ada, yang bagus ada, yang jelek ada, kayak gitu coy. Oke, jadi itu tadi ciri-cirinya Columbia pada dasarnya ya cuy. Walaupun nggak semua, karena tadi itu aku bilang udah campur-campur guys. Tapi kalau mau diciri lihat dari fisik, itu tadi ya, kepalanya putih. Sebenarnya kalau dari dulu yang aku perhatikan kalau lihat yang Columbia nih, apa misalnya El Salvador, itu bisa dilihat dari kepalanya sih. Kepalanya dia memang lebih dominan silver, putih silver gitu ya kalau udah baby up seperti ini. Cuman kalau dari baby dia tuh galak lagi anjir. Kalau dari baby dia kelihatan biasa di cula sih, tapi soalnya aku pernah ngalamin ya, pelihara kolum dia dari baby, dia tidak bercula tuh, tapi gedenya kepalanya nggak silver. Jadi itu ya, saking banyaknya sudah dicampur-campur, jadi aku sebagai breeder juga harus selective breed, harus ngawinin yang tidak bercula dengan tidak bercula. Nanti anakannya dibesarin, digedein lagi, dibesarin, dikawinin, anakannya nanti pokoknya kita mengerucut kepada, nih mau gigit, mengerucut kepada si darah purenya si Columbia ini ya, bukan darah pure ya, kita biar gampang sebutannya Columbia aja guys, daripada kita bikin istilah baru nanti ya. Ikut aja lah Columbia, pokoknya kepala putih, mata hitam gitu ya. Kembali ke fisik lah ya, intinya kalian lihat cirinya ke fisik. Nah yang fisik yang aku sebutin tadi adalah biasanya yang di pasar Indonesia itu yang disebutin, matanya hitam lah, kepalanya putih, ada garisnya, jenggernya hitam gitu. Memang benar bahwa yang kayak gitu-gitu memang sudah dikelompokkan jadi iguana dengan pasaran nama Columbia guys. Yang kebalikannya El Salvador selalu dipandang sebelah mata karena dia nanti jadi hitam, terus apa ya, gosip-gosipnya, karakternya itu jadi lebih galak daripada Columbia. Kalau aku sih ngerasain sama aja ya. Tergantung karakter individu lah masing-masing. Columbia yang kayak tai juga ada guys. Nih, yang gigit nih. Gak mau gigit nih. Au, belum sakit. Tuh lihat ekornya guys, mulus ya, lancip. Nih daripada dilepas ya, ukuran segini kalau dilepas, aku yakin kalau nggak dimakan predator, kucing atau apalah yang di luar sana, burung, bakal survive dia. Dia makan apapun, daun-daunan, tempat tetangga juga sikat guys. Kasarnya kalian punya misalnya yang sering ada tuh apa ya, ya daun hijau lah, sembarang daun hijau dia doyan, dan pasti kalau dilihat manusia dia akan lari, dan aku yakin pasti bisa kabur. Paling musuh utamanya tuh kalau di luaran dia kayak kucing ya, kucing kan sama-sama lincah juga cuy. Jadi kalau di luaran sana ketemu kucing, biasanya yang disikat nanti ekornya dulu, ekornya putus kayak gitu ya. Dulu pernah tuh aku nggak sengaja yang lepas adalah hypo, red hypo lagi, betina lagi guys. Sempat lepas sebulan, lalu ditemukan kembali ekornya sudah regrow. Jadi artinya itu pernah putus dan tumbuh lagi, dan pernah putusnya nggak mungkin dia nggak sengaja tiba-tiba lagi jalan tiba-tiba putus ya ekornya, nggak mungkin. Pasti ada yang men-trigger si ekornya putus, antara dipegang orang terus dia bisa lari terus itu putus, atau bisa jadi kucing tadi, atau predator lain, tikus, kucing, apalagi ya temu anjing kali di luaran sana, terus manusia. Udah sih sebenarnya 3 itu sih yang biawak nggak mungkin sih sekitar sini, soalnya di sini masih kayak semi-semi perumahan gitu ya cuy.
semi perumahan nih, ya itulah. Nah, terus aku ketemu, singkat cerita udah tumbuh dan hitam itu tumbuhnya kan. Kalau iguana putus ekor kan dia tumbuh lagi, lancip tapi dia hitam guys, kayak gitu. Dan sudah besar. Jadi pertanyaan adalah sebulan dia pergi dari rumah dan balik lagi tuh makan apa guys? Dan dia gendut, BTW, gendut. Tapi galaknya setengah mati. Itu aku butuh kurang lebih sampai 5-6 bulan sampai dia akhirnya jinak lagi. Jinak tuh dalam artian nggak jinak banget ya, kayak aku datengin ke kandang dia diem aja nunggu makan, itu udah aku anggap jinak guys. Sebelum aku kasih pakan, aku lewat di depan kandangnya aja dia udah lari-lari nabrak-nabrak pintu sampai hidungnya nyonyor juga. 6 bulan akhirnya dia tenang, nggak aku pegang sama sekali tuh 6 bulan tuh. Cuman yang penting dia makan, ada orang ngasih makan tuh dia nggak lari gitulah intinya, sampai kayak gitu aja PR-nya. Dan ternyata udah makan dan gendut-gendut tuh jadi indukan kayak gitu. Dan akhirnya karakternya kembali, ya maksudnya nggak 100% ya, pokoknya sifat liarnya tuh gila, nggak hilang guys, lepas sebulan itu. Bayangin kalau kalian punya iguana terus dari kecil, balik lagi udah gede, udah mending disembelih aja. Soalnya bakal susah ininya, menjinakkannya, kayak gitu. Jadi jangan, sekali lagi jangan dilepas buat yang punya iguana, langsung dikasih ke teman kalian kayak saudara kalian kayak yang minat misalnya, atau dijual lah paling aman, kalian bisa dapat duit cuy. Ini aku juga nggak tahu nih yang ngasih kok nggak dijual aja. Mungkin mempercayakan pelihara di sini ya. Ini akan jelas aku besarkan. Ada kura-kura dulu, dihibah CST, dihibah albino iguana, dihibah apa lagi. Semua aku besarkan, semua ada. Dari yang apa dulu tuh, red super red sepasang, ada red albino super red sepasang. Iguana udah nggak hitung lah, pokoknya dihibah guys. Ini termasuk ya. Tuh. Oke. Aman ya, dari tadi aku pegangnya gini takut lari nih. Kayaknya bau-baunya sih dia masih kabur-kaburan nih. Ini kayaknya juga cuma dikasih makan doang nih, nggak dipegang-pegang. Nggak apa-apa. Aduh, lumayan kaget. Giginya udah lumayan tajam nih. Oke, yaudah, thank you yang sudah ngibahin ya. Namanya tidak mau disebut. Thank you banget sudah aku terima. Nih, namanya siapa nggak tahu, dikasih nama apa enggak. Tuh, mantap. Thank you. Ai.